Apa kau sudah puas mengocehnya? Ucapku datar. Makhluk itu seketika terdiam karena terkejut mendengar ucapanku. Lalu sejenak kemudian dia tertawa terbahak-bahak. Hahaha, sangat menarik. Aku tak tahu datangnya dari mana asal kepercayaan dirimu itu, ucap makhluk itu dengan senyum menyeringai. Makhluk itu mulai menggerakkan tangannya menuju leherku, seakan-akan ingin mencekiknya. Tetapi saat cengkeraman tangannya hanya berjarak beberapa senti dari leherku. Wah, tiba-tiba makhluk itu berteriak kesakitan. Sebab entah kenapa, tangannya bisa terbakar dengan sendirinya. Dia spontan bergerak menjauh dari posisiku. Apa yang telah kau lakukan? Tanya makhluk itu seraya berteriak. Mendengar pertanyaan itu membuatku bingung sebab aku juga tak tahu kenapa hal itu bisa terjadi. Melihat diriku yang selalu tak menanggapi ucapannya, makhluk itu tampak mulai serius. Dia mulai mengepakkan kedua sayapnya dengan cepat. Dari keempat sayapnya itu muncul banyak kelelawar kecil dengan mata merah yang bergerak menuju ke arahku. Tiba-tiba aku mendengar suara bisikan di batinku. Gembala geni. Di saat gerombolan kelelawar yang sudah menyerupai wabah itu sudah mengepungku, tiba-tiba muncul api di sekelilingku yang seketika membakar semua kelelawar itu sampai hangus menjadi abu dalam sekejap mata. Sejak kapan kau punya ajian itu? Tanya makhluk itu dengan panik. Setelah mendengar bisikan di batinku, aku bisa merasakan ada energi panas yang mengalir di sekujur tubuhku. Energi merah membara itu memancar dan melindungi seluruh tubuh astralku. Aku sadar bahwa energi yang muncul ini adalah energi yang bersifat keras dan panas. Kenapa? Apa kau menjadi takut sekarang? Hah? Tanyaku balik, lalu perlahan berjalan mendekati posisinya. Berhenti, jangan mendekat, atau aku akan menghabisi pengikutmu, ancam makhluk itu. Hentikan omong kosongmu, aku sudah muak akan tipuanmu, balasku sambil melanjutkan langkahku. Apa kau mau melihat wanita bercadar hitam itu mati? Ancam makhluk itu. Langkahku terhenti seketika. Aku tak akan mengampunimu jika kau mencoba berbohong lagi, ucapku. Aku tak pernah berbohong. Aku hanya memperdaya saja, balasnya membela diri. Tak usah banyak ngomong. Cepat bawa dan lepaskan dia sekarang juga, perintahku. Aku akan membawanya, tapi kau harus berjanji dulu, ucap makhluk itu. Untuk apa? Tanyaku. Kau tak akan menyerangku lagi dan urusan kita berakhir. Sampai di sini saja, jawab makhluk itu. Kau pikir aku bodoh? Bawa dia ke sini dulu, agar aku bisa memastikan benar atau tidaknya ucapanmu, balasku dingin. Baiklah, ucap makhluk itu menyerah. Beberapa saat kemudian muncul sinar yang membentuk sebuah portal di belakang makhluk itu. Muncul sosok menyerupai Algojo yang membawa Lala keluar dari portal itu. Apa maksudnya ini? Ucapku dengan nada dingin. Sementara makhluk itu diam membisu dan tampak ragu untuk membalas ucapanku. Apa kau mau mati? Makhluk itu pun spontan mundur beberapa langkah karena mendengar teriakanku. Teriakanku itu diiringi dengan api yang muncul dari tubuhku dan membakar area sekitarku. Semuanya sudah terlanjur. Sebab aku tak pernah menyangka kalau kau akan bisa mengalahkanku, ucapnya pelan. Terlanjur? Seharusnya aku juga terlanjur membunuhmu tadinya, bentakku. Melihat kondisi Lala membuatku tak bisa lagi membendung amarahku. Saat itu dia tak mengenakan selai benang di tubuhnya. Hanya ada sebuah rantai yang mengikat lehernya. Dan yang paling membuatku marah adalah kondisi sekujur tubuhnya yang penuh dengan bekas luka. Kau masih ingin selamat setelah melakukan semua itu kepada temanku? Tanyaku dengan nada sarkas. Seraya bergerak mundur menjauhi posisiku, makhluk itu mengancamku dengan menyandera Lala. Ini adalah cara kami. Aku tidak akan membantahnya. Di alam kami, yang berlaku adalah hukum rimba. Hanya yang terkuatlah yang berhak berkuasa dan memutuskan. Jadi sekarang tergantung pilihanmu. Apa kau memilih temanmu ikut mati bersamaku, atau kita sudahi saja semua ini? Mohon makhluk itu. Aku diam sejenak. Aku berusaha berpikir bagaimana caranya membalas perbuatan mereka terhadap Lala. Supaya adil,
Kau harus menahan seranganku sebanyak jumlah luka dari temanku, ucapku. Itu sama saja dengan kau memintaku untuk mati secara terang-terangan, ucap makhluk itu sambil tertawa terbahak-bahak. Apa kau yakin? Tanyaku seraya menatapnya dengan tajam. Jika kau menolak, aku tak akan membinasakanmu. Aku hanya akan menyiksamu. Aku tak akan membiarkanmu tenang. Bahkan jika kau mengemis untuk dibunuh sekalipun, ancamku dengan serius. Apa kau tidak melihat keadaan tubuh fisikmu? Mungkin sebelum menyiksaku kau akan tewas terlebih dahulu, kata makhluk itu. Aku diam tak membalas ucapannya. Aku hanya menatapnya dengan tajam sambil memfokuskan energiku pada satu titik, yaitu kepalan tanganku. Melihat gelagatku yang tampak tak main-main, ditambah lagi dengan ucapan dan tatapan tajamku, berhasil membuat makhluk itu menjadi ketir. Di sisi lain, sebenarnya aku juga serius dan akan bertindak sesuai ucapanku. Baiklah, kau boleh menyerang, tapi hanya satu serangan saja, kata makhluk itu dengan ragu. 5, ucapku dengan tujuan untuk menghabisinya. 2, balasnya. Aku tak menyangka ini akan menjadi ajang tawar-menawar. 4, tawarku lagi. 2, ucapnya dengan bersikeras. 4, ucapku tak mau kalah. 3, itu penawaran terakhirku. Jika kau tak mau, aku akan mati dengan membawa temanmu, ancamnya. Baiklah, cepat lepaskan dia sekarang, ucapku seraya menunjuk Lala. Ingat janjimu, balas makhluk itu lalu melepaskan rantai yang mengikat Lala. Aku tidak menghiraukan ucapannya. Aku lebih berfokus memeriksa kondisi Lala. Kembali dan pulihkanlah dirimu, ucapku pelan. Lala mengangguk lemah, lalu pergi memasuki portal yang muncul di sampingnya. Perhatianku mulai tertuju pada kelelawar yang sudah memanggil para pasukannya. Pasukan yang terdiri dari berbagai banyak jenis. Mulai dari kelelawar yang memiliki tampilan mirip dengannya, tetapi dengan ukuran yang lebih kecil. Lalu sosok-sosok dengan penampilan hancur, hingga para demit-demit mainstream seperti Kunti Pocong dan Genderuwo sedang bergerombol serta membentuk barisan pertahanan. Sedangkan Jatuhu, si sosok kelelawar raksasa itu berlindung pada posisi paling belakang. Sepertinya dia sudah merencanakan ini sejak tadi. Aku juga tidak menyangka kalau dia masih memiliki sisa pasukan sebanyak ini. Apa kau sudah siap? Tanyaku. Mulai saja, teriak makhluk itu. Aku mulai menghiraukan semua suara, baik itu suara dari pikiranku sendiri ataupun suara dari sekitarku. Sampai keheningan perlahan menyatu dengan diriku. Kalian yang tidak berurusan denganku, pergilah dari hadapanku sekarang juga. Kebanyakan dari makhluk itu menjadi tampak bingung dan ragu, sebab mereka sepertinya sadar bahwa mereka hanya akan dijadikan tumbal oleh pemimpinnya. Jangan dengarkan dia, atau kalian akan kuhabisi setelah semua ini selesai, teriak Jatuhu. Makhluk-makhluk itu pun memasang ekspresi yang berbeda-beda. Ada yang masih tampak ragu dan ada pula yang menjadi yakin untuk tetap menuruti perintah pemimpinnya. Melihat itu, aku mulai menengadah ke langit seraya berucap, dimulai dengan kedua mataku ini, aku akan membakar mereka yang menentangku. Aku mulai merasakan energi dari sekelilingku mengalir deras masuk ke tubuhku. Dimulai dari kaki naik hingga ke ubun-ubunku. Bagi kalian yang masih tetap bersikeras menolak, tataplah mataku. Ucapku lalu memposisikan tatapanku lurus ke arah gerombolan mereka. Mendengar ucapanku, makhluk-makhluk itu secara spontan menatap mataku. Beberapa saat kemudian masih tak terjadi apapun kepada mereka. Menyadari itu membuat para makhluk yang masih setia dengan Jatuhu berteriak dan tertawa terbahak-bahak. Ternyata kemampuan manusia itu tidak sehebat ucapannya. Hahaha, dasar manusia bodoh. Sial, aku tertipu dengan gertakan manusia itu. Hahaha, aneh, kenapa raja kita takut dengan manusia seperti dia? Lebih baik kita habisi saja dia sekarang. Kita harus menunggu perintah dari raja dulu. Makhluk-makhluk yang tadinya ragu pun mulai berani mengoceh dan berteriak dengan suara kerasnya. Tapi aku tak memperdulikan ucapan para makhluk itu. Lalu, aku hanya berucap sebuah kata dengan suara pelan. Aktif. Makhluk-makhluk yang menatap dan menertawakanku seketika terbakar menjadi abu.
Walau jumlah mereka sangat banyak, api yang menelan mereka bahkan bisa membakar jauh lebih cepat dari api yang membakar para kelelawar sebelumnya. Tawa dan teriakan mereka langsung hilang dalam sekejap mata, hanya menyisakan sebuah keheningan. Tetapi sayangnya, Jatuhu tidak seperti para pasukannya. Dia malah bertindak waspada dengan memejamkan kedua matanya. Berkat kewaspadaannya itu, hanya dialah sosok yang masih bertahan hidup. Serangan kedua, ucapku pelan seraya mengepalkan tangan kananku. Jatuhu dengan cepat menutup seluruh tubuhnya dengan keempat sayapnya. Dengan sekuat tenaga, kulayangkan pukulan energi api ke arahnya. Jatuhu menjerit dengan kondisi sayap yang terbakar. Sebelum apinya menyebar ke seluruh tubuhnya, dengan cepat dia mencabut keempat sayapnya itu sambil menjerit kesakitan. Figurnya yang awalnya tampak mengintimidasi seketika berubah menjadi menyedihkan. Bekas luka dari sayapnya yang dicopot itu masih tampak meneteskan banyak darah. Serangan terakhir, ucapku. Tubuhku mulai bergerak secara otomatis. Dimulai dari gerakan melipat kedua telapak tanganku, lalu memposisikannya di depan dadaku. Lalu perlahan kedua tanganku bergerak membentuk sebuah mudra. Aku terkejut seketika, sebab energi yang ada di dalam tubuhku rasanya seperti ingin meledak. Tanpa berlama-lama, aku langsung menghempaskan energi liar itu lewat kedua telapak tanganku menuju arah Jatuhu. Aku agak panik, sebab energi yang kurasakan itu jauh berkali-kali lipat lebih kuat dari sebelumnya. Aku tak tahu apa yang akan terjadi pada tubuh astralku apabila menampung energi itu dengan lama. Jadi aku spontan melepaskannya tanpa adanya persiapan yang matang. Di sisi lain, Jatuhu mencoba menahan seranganku dengan menggunakan kedua cakarnya. Tapi apa daya, dia seketika terpelanting jauh dengan kondisi kedua cakar yang terbakar pula. Tanpa pikir panjang, agar api dari cakarnya tak menyebar, dia langsung menggigit satu persatu cakarnya hingga terputus dan terlepas dari tubuhnya. Bahkan dengan respons cepat itu, masih tampak bekas luka bakar di sekujur tubuhnya. Jika telat sedikit saja, mungkin bukan cakarnya saja yang berubah menjadi abu, tetapi seluruh tubuhnya. Kita sudah impas. Urusan kita sudah berakhir. Jadi jangan lupakan janjimu dan jangan mengusikku lagi, ucapnya dengan tatapan dendam. Seraya menahan rasa sakit, lalu beberapa saat kemudian, dia pergi memasuki portal yang muncul secara tiba-tiba. Akhirnya, aku pun bisa bernafas dengan lega. Sebab pertarungan itu telah berakhir. Aku pun tersadar bahwa tubuh fisikku masih dalam kecelakaan. Baru saja menyadari itu, penglihatanku langsung berubah menjadi gelap gulita dan kesadaranku perlahan melemah. Hingga pada akhirnya menghilang. Tak tahu sudah berapa lama aku tak sadarkan diri. Saat pertama kali aku membuka kedua mataku yang terpejam, yang ada di pandangan kaburku adalah langit-langit dan pencahayaan berwarna putih. Saat aku mencoba menggerakkan tubuhku, badanku terasa kaku dan berat seperti batu. Saat aku ingin berbicara, mulutku berat dan tak bisa mengeluarkan suara. Walau samar-samar, perlahan aku bisa mendengarkan suara seorang wanita. Hingga beberapa saat kemudian, di pandangan mataku yang masih kabur, tampak dua wajah yang sepertinya tak asing di dalam pandanganku. Mereka berdua sibuk melambai-lambaikan telapak tangannya di depan mataku seraya memanggil namaku. Rama, Ram. Seiring mereka berdua sibuk memanggil namaku, perlahan aku mulai bisa mengenali suara dari mereka berdua. Begitu juga pandangan mataku yang akhirnya mulai mengenali wajah mereka berdua, yang tak lain dan tak bukan adalah Steven dan Melissa. Ini siapa ya? Sosok yang telah merasuki Rama. Kekuatannya sangat dahsyat. Jatuhu saja yang sakti pun gak berkutik. Kodam leluhur atau kekuasaan sejati Rama yang auto aktif jika sudah sangat kritis situasinya? Apakah ini adalah yang namanya awakening, kebangkitan dari sosok Rama sendiri? Sementara itu, Ram, panggil Melissa seraya menatapku dengan pandangan mata yang berkaca-kaca. Walau aku ingin menjawab,
Tetapi kenyataannya, mulutku tak bisa bergerak sesuai dengan keinginanku. Di sisi lain, aku melihat Steven sedang memegang ponselnya, seraya berbicara. Sepertinya, dia sedang memberitahu keadaanku yang sudah sadar kepada seseorang lewat telepon. Melihat keadaanku yang telah membuka mata, tetapi tak bisa berbicara, tampaknya membuat usaha Melisa untuk menahan tangisnya seketika menjadi runtuh. "Ram, jawab," ucapnya sembari menangis sesenggukan. Sementara itu, Steven hanya diam sembari menepuk-nepuk pelan pundak Melisa. Melihat pemandangan itu, membuat perasaanku menjadi campur aduk. Di satu sisi, aku bersyukur bahwa masih ada orang yang peduli dan sayang denganku. Di sisi lain, aku tak tega melihat wajah mereka yang tampak sedih, apalagi sampai mengeluarkan tangisan. Hingga beberapa saat kemudian, terbesit sesuatu yang membuatku berpikir dan bertanya-tanya dalam hatiku. Bagaimana kalau kondisiku tak kunjung pulih? Apakah kondisiku ini akan permanen? Apakah aku harus hidup seperti ini untuk selamanya? Menyadari itu membuatku menjadi gugup dan frustasi. Aku tak bisa bergerak dan aku juga tak bisa berbicara. Kalau seperti itu, apa bedanya aku dengan mayat hidup? Mungkin lebih baik aku mati saja ketimbang harus menyusahkan keluarga dan orang-orang di sekitarku. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang cepat dan suara pintu terbuka. Suara langkah itu terdengar semakin dekat, hingga perlahan di dalam pandanganku tampak wajah yang tak asing bagiku. Wajah kedua orang yang paling menyayangiku, yaitu ayah dan ibuku. Saat pandangan mata kami bertemu, ibuku seketika menangis terseduh-seduh seraya memeluk tubuhku dengan erat. Melihat itu, Melisa yang matanya juga masih dipenuhi dengan linang air mata, berdiri di samping ibuku sembari mengusap-usap pundaknya, berusaha untuk menenangkan. Sedangkan ayahku hanya diam sambil menatapku dengan tatapan yang menunjukkan kesedihan. Tatapan yang sangat jarang atau bahkan hampir tak pernah kulihat muncul di matanya. Tatapan yang terakhir kali muncul pada saat eyangku wafat. Aku bisa merasakan bahwa beliau ingin mengucapkan banyak kata-kata kepadaku, tetapi dia sulit mengekspresikannya dan lebih memilih untuk diam 1000 bahasa. Suasana sedih itu berlangsung cukup lama. Rasanya sangat sesak dan berat. Hingga beberapa saat kemudian, ayahku pun menyarankan Melisa dan Steven untuk pulang terlebih dahulu, karena sudah malam dan waktu jenguknya sudah hampir usai. Di saat keadaan telah menjadi sepi, sampai terbesit di benakku, bagaimana dengan keadaan Putra? Bagaimana keadaan Bu Nirma? Apakah kondisi Lala sudah pulih dan baik-baik saja? Apakah janji Jatuhu itu benar? Apa dia tidak akan mengusikku lagi jika melihat kondisiku sekarang? Pikiranku sibuk berspekulasi tentang apa yang terjadi kepada mereka. Ditambah lagi aku memikirkan kondisiku yang terasa sangat buruk. Itu semua berhasil membuat pikiranku kacau. Kepalaku menjadi berat dan rasanya seperti mau pecah akibat sibuk memikirkan itu semua. Hingga sampai pada suatu titik di mana aku mulai menyadari, untuk apa aku sibuk khawatir akan keadaan mereka jika saat ini keadaanku tak berdaya? Apapun yang kupikirkan takkan berguna jika diriku belum pulih. Kebanyakan berpikir hanya akan memperburuk kondisiku. Oleh sebab itu, aku memutuskan untuk rileks dan berpasrah saja. Aku hanya bisa berdoa dan berharap agar kondisiku bisa pulih dengan cepat. Semenjak aku sadar, bisa dibilang Melisa dan Steven datang menjengukku hampir setiap harinya. Biasanya mereka datang pada malam hari, seusai Melisa pulang bekerja. Walaupun mereka hanya bisa datang sebentar saja, karena durasi kunjungannya sudah mepet. Setiap hari Steven dan Melisa selalu mencoba menghiburku lewat celotehan mereka. Aku bisa memperhatikan hubungan mereka berdua yang tampak semakin akrab
lewat interaksi mereka yang kelihatan nyaman saat saling mengejek dan bergurau satu sama lainnya. Oleh sebab itu aku bersyukur dan bisa lebih tenang, sebab Melisa tidak kesepian lagi dan bisa mendapat teman yang bisa diandalkan seperti Steven. Hari demi hari berlalu, hingga kurang lebih seminggu kemudian, kondisiku sudah mulai membaik. Secara tak sengaja, akhirnya aku bisa mengeluarkan suara dan berbicara dengan mulutku. Walau suara yang kukeluarkan terdengar sangat serak dan berat, bagaikan suara monster. Pada pagi itu, di saat ibuku baru saja datang kembali sembari membawa perlengkapanku. "Ma," ucapku dengan suara serak dan pelan. Ibuku yang sedang merapikan meja seketika langsung menoleh dan memandangku dengan kaget. "Kamu udah bisa bicara ya sayang?" ucap ibuku sembari menyentuh kedua pipiku. Aku mengangguk pelan dan tersenyum kecil. Ibuku langsung memeluk erat tubuhku sembari berkali-kali berucap syukur dan berterima kasih kepada Yang Maha Kuasa. Perkembangan sekecil itu tampaknya berhasil membuat ibuku sangat bahagia. Mungkin itu bisa sebagai harapan bahwa keadaanku perlahan akan pulih hingga bisa sampai sembuh sepenuhnya. "Mama kabarin ke teman-teman kamu ya?" tanya ibuku sembari mengusap lembut kepalaku. Aku menggelengkan kepalaku. "Biar surprise aja, Ma," ucapku lemah. Ibuku pun mengangguk sembari tersenyum lebar merespon permintaanku. Setelah melihat keadaanku yang semakin membaik, ibuku tampaknya sangat bersemangat. Senyum lebar pun selalu terpampang di wajahnya. Itu menjadi semangat buatku juga untuk berdoa dan berusaha bisa pulih secepatnya. Tak terasa, waktu telah mengalir dengan cepat, hingga sinar matahari pun terganti oleh sinar rembulan. Tanda siang sudah berganti dengan malam. Seperti biasanya, saat malam tiba, Melisa dan Steven pun datang mengunjungiku. Sesampainya di ruangan, mereka langsung sibuk mengoceh satu sama lainnya, sembari menatapku dengan antusias. Walaupun terkadang mataku terpejam, tetapi aku tetap mendengarkan semua ucapan mereka. "Teman kerjanya Melisa ada yang naksir sama dia loh," ucap Steven sambil melirik Melisa dengan tatapan jahilnya. "Tahu dari mana lo?" tanya Melisa bingung. "Ya tahulah, orang yang naksir lo itu temen gua." "Lah, dia sampai curhat kalau gitu?" tanya Melisa. "Iya dong, gua pancing dikit, udah bocor semua infonya." Mulai dari dia yang ngechat lo tiap hari, terus ngajak makan malam bareng di resto, sampai dia yang malu-malu setiap kali ngeliat lo. "Semuanya gua tahu." jawab Steven sambil tertawa jahil. "Terserah lo deh, lagian gua cuma anggap dia teman kerja doang. Gua gak punya perasaan ke dia sama sekali," balas Melisa dengan santai. "Ya iyalah, orang dari dulu lo cuma naksir sama si Rama doang," ucap Steven sambil menggelengkan kepalanya. "Iya dong, gua mah setia orangnya," balas Melisa sembari memasang ekspresi bangga. "Tapi sayangnya lo ditolak mentah-mentah," tambah Steven sembari menutup mulutnya dengan telapak tangan. "Ah!" Steven seketika berteriak keras sembari mengerang kesakitan akibat pukulan yang telah mendarat di punggungnya. Hanya mendengar suara pukulannya saja bahkan membuatku begitu ngeri. "Hush, jangan berisik dong mas," tegur perawat yang sedang berjaga. "Iya maaf mbak," balas Steven sembari mengusap punggungnya sendiri. Sementara itu, Melisa tertawa tanpa mengeluarkan suara dari mulutnya. Sambil memasang ekspresi yang kesal, Steven beranjak berdiri dari kursinya. "Gua ke toilet dulu deh." "Us, sana," balas Melisa sambil melambaikan tangannya. Di sisi lain, "Ram, tahu nggak? Tadi kerjaan aku padat banget loh. Udah gitu aku dimarahin sama atasan. Padahal yang salah tuh pembelinya. Aku kesel sih. Tapi mau gimana? Aku gak bisa ngelawan juga. Makanya aku cuma bisa curhat ke kamu," ucapnya sembari menghela nafas. "Aku jadi kangen Ram. Kangen berangkat kerja dianterin sama kamu. Pulang juga ditungguin dan dijemput sama kamu. Kangen waktu kita bercanda dan makan bareng di pinggiran. Aku kangen sama kamu," ucapnya dengan tatapan sendu
dan senyuman kecil di bibirnya. Nanti aku ajak Nadia deh. Dia juga udah kangen loh sama kamu. Tiap hari dia nanyain kabar kamu ke aku. Kayaknya dia naksir deh sama kamu, tapi dia malu nunjukinnya. Lanjut Melisa. Mel, panggilku dengan suara pelan. Melisa yang tadinya sibuk bercerita, tiba-tiba langsung diam seketika. Ekspresinya tampak sangat kaget. Matanya kian membelalak. Dia menatapku layaknya tak percaya akan apa yang baru saja didengarnya. Mel, panggilku sekali lagi sembari tersenyum kecil. Ucapanku itu membuat mata Melisa tampak mulai berkaca-kaca. Begitu juga mulutnya yang tertutup rapat dan tak bisa berkata apa-apa. Dengan suara yang lemah aku berkata, "Makasih, Mel." Air mata Melisa pun mulai terjatuh dan mengalir di pipinya. Tangisnya seketika pecah setelah mendengar ucapanku. Di sisi lain, terdengar suara pintu yang terbuka. Steven yang baru kembali dari toilet tampak heran melihat Melisa yang sedang menangis terisak-isak. "Kenapa lo nangis, Mel?" tanya Steven sembari menepuk lembut pundak Melisa. "Dewa cinta," ucapku sambil tersenyum. Steven seketika melongo. "Lo udah bisa ngomong?" ucapnya seakan-akan tak percaya. Sejujurnya aku heran kenapa reaksi mereka sampai seperti itu. Sebenarnya aku telah didiagnosa apa oleh dokter? Pikirku. "Kenapa?" tanyaku pelan. Melisa menggelengkan kepalanya lalu berusaha memasang ekspresi senyum di wajahnya. Sedangkan Steven tampak berusaha mengalihkan pembicaraan. "Enggak apa-apa, Ram. Ngomong-ngomong, perasaan lo gimana sekarang?" "Senang," jawabku sembari tersenyum. Suasana menjadi terasa lebih ceria. Steven dan Melisa pun dengan antusias mengajakku berbicara. Mereka bercanda gurau, berusaha untuk mencairkan suasana. Begitupun aku yang juga terbawa oleh suasana, sampai terhanyut di dalam obrolan. Saking semangatnya, aku sampai kadang terbatuk karena ingin mengimbangi obrolan mereka. "Gua ada tebak-tebakan nih. Kenapa ayam jago gak punya tangan?" tanya Steven dengan senyuman jahil khasnya. "Karena ayam kan termasuk burung, ya cuma punya sayap lah," jawab Melisa. "Kagak asik jawaban lo," ejek Steven. "Emangnya jawabannya apa?" tanya Melisa sembari mendengus. "Ayam jago gak punya tangan karena ayam betina gak punya susu." Jawab Steven sembari menahan tawa. Mendengar itu membuatku spontan batuk. Seharusnya aku sadar, sebab selama ini teka-teki yang kudengar dari Steven selalu bertema khusus dewasa. "Santai aja, Ram. Pelan-pelan. Jangan dipaksain." ucap Steven sambil tertawa. "Gara-gara lo sih pakai bercandaan jorok segala," potong Melisa dengan kesal. Steven pun tertawa kecil melihat responku. Hingga sejenak kemudian terbesit suatu pertanyaan di benakku. "Aku udah berapa lama di sini?" tanyaku dengan suara terbata-bata dan lemah. "Hampir 2 bulan, Ram," jawab Melisa. Aku terkejut dan tak menyangka sudah terbaring selama itu di sini. Berarti aku sudah tak sadarkan diri selama waktu 1 bulanan. "Keadaan Putra?" tanyaku. "Putra?" tanya balik Melisa yang tampak kebingungan. "Temanku yang kecelakaan," jawabku. Melisa dan Steven seketika terdiam. Melisa dan Steven saling menatap satu sama lainnya dengan ragu, seakan-akan terjadi sesuatu kepada Putra. "Teman kamu, kenapa?" tanyaku dengan firasat yang tak enak. "Udah meninggal, Ram," ucap Melisa. Kabar yang paling tak ingin kuharapkan ternyata benar-benar terjadi. Aku seketika syok setelah mendengar kabar itu. Kepalaku rasanya menjadi pusing seperti mau pecah. Dadaku sesak dan sakit hingga membuatku susah bernafas. "Ram, sabar, Ram," ucap Steven berusaha menenangkanku. Sedangkan Melisa tak kuasa menahan tangisnya.
Dia memegang telapak tanganku sembari menangis terisak-isak. Di sisi lain, aku masih tak percaya, sebab aku masih bisa mengingat jelas cerita terakhir Putra saat di mobil. Memori tentangnya satu persatu terpampang di pikiranku. Dirinya yang ramah dan berpengalaman banyak telah menjadi sosok figur seorang mentor bagiku. Selama ini, dia adalah figur yang selalu menasehati dan menyemangatiku. Di saat aku membutuhkan bantuan, dia selalu siap sedia tanpa mengharapkan imbalan apapun dariku. Kenapa semuanya jadi seperti ini? Bukan penjagaku saja yang tewas. Kenapa Putra juga harus meninggal? Ini semua salahku. Kenapa aku sok jagoan? Walau sudah diperingatkan, kenapa aku membujuknya membantu Bu Nirma? Secara tak langsung aku sudah mengirimnya menemui kematian. Kenapa bukan aku saja yang menggantikan nyawa mereka? Ucapku dalam batin. Aku tak terima. Kenapa Putra harus meninggal? Rasanya tidak adil. Saat dia sudah sekuat tenaga mencoba untuk menolong orang lain, kenapa nyawanya harus melayang? Untuk apa aku menang melawan makhluk itu? Jika nasib Putra menjadi begini, bahkan menurutku itu tidak pantas disebut kemenangan. Sebab aku hanya jadi menanggung luka dan kehilangan akibatnya. Ram, panggil Melisa dengan nada pelan dan khawatir. Aku tak menghiraukan panggilan Melisa, sebab batinku masih berkecamuk dan serta-merta sibuk menyalahkan diriku sendiri. Sabar Ram, jangan sampai kondisi lo makin memburuk, ucap Steven. Iya Ram, kita tahu kamu pasti sedih, tapi tolong jaga kondisi kamu juga, tambah Melisa. Entah kenapa aku ingin marah akan semua hal. Ditambah lagi mereka yang mencoba untuk menasehatiku. Timbul rasa ingin melampiaskan kemarahanku kepada mereka. Tetapi aku sadar bahwa itu salah. Jadi lebih baik aku menyuruh mereka pulang saja. Gua mau sendiri dulu, ucapku lalu memejamkan kedua mata. Melisa dan Steven seketika diam. Beberapa saat kemudian, suara kursi yang diangkat terdengar dengan nyaring. Lalu suara langkah dan pintu tertutup pun menjadi akhir dari pertemuan kami malam ini. Semenjak itu, walau sudah bisa berbicara, aku lebih memilih untuk diam. Aku berusaha untuk menghindari tindakan dan perkataan emosional yang keluar dari dalam diriku. Semangatku untuk pulih lebih cepat pun sirna secara perlahan, sebab aku sibuk merenung dan mengingat semua tentang Putra. Pikiran dan batinku telah menjadi kacau balau semenjak tahu tentang kematian Putra. Hari demi hari berlalu, tapi semakin hari aku semakin dihantui rasa bersalah yang semakin besar. Bahkan saat tidur pun, aku seringkali bermimpi buruk tentang Putra. Aku selalu flashback akan kecelakaan itu. Namun apa daya, aku memilih untuk tersiksa dalam diam. Hingga pada suatu saat, setelah berminggu-minggu aku dirawat di rumah sakit, tiba-tiba ibuku mengatakan bahwa seorang pria yang mengaku sebagai kenalan Putra datang mengunjungiku. Lelaki itu memiliki perawakan yang tinggi dan cukup berisi. Dari penampilannya, aku memperkirakan umurnya berkisar 4-50 tahunan lah perkiraan. Walau wajahnya tampak tidak terlalu tua, aku melihat ada beberapa bagian rambutnya yang sudah tampak memutih. Dia mengenakan kaos berwarna hitam dan celana jeans biru panjang. Saat melihatnya, aku merasakan suatu keanehan yang sebelumnya tak pernah kualami. Biasanya, setiap kali aku melihat dan berdekatan dengan seseorang ataupun makhluk halus, aku bisa merasakan energi dan hawa dari mereka. Tetapi kali ini, walau dia jelas-jelas berada di depan mataku, aku tak bisa merasakan energi dan hawa yang memancar darinya. Saat pertama kali melihatnya, firasatku mengatakan bahwa dia bukanlah orang biasa. Ada sesuatu yang spesial dari pria itu, tapi aku tak tahu itu sebenarnya apa. Pria itu memulai pembicaraan dengan bertanya ramah. Bagaimana kabarnya? Apa sudah membaik? Aku terkesan
dengan suara karismatik dari pria itu. Baru kali ini aku mendengarkan seseorang yang memiliki suara sedalam itu. Aku mengangguk pelan lalu bertanya, "Ada urusan apa dengan saya, Pak?" "Saya mau mendengar langsung dari kamu. Bagaimana kejadian sebenarnya?" jawabnya. "Maaf, Pak. Saya tidak ingin mengingatnya lagi," balasku menolak. "Kenapa? Karena kamu merasa bersalah?" tanya pria itu. Aku diam sejenak lalu menatapnya dengan serius. "Apa kamu pikir dengan sibuk menyalahkan diri masalah ini akan selesai? Apa Putra nggak bilang sama kamu saat kamu ingin ikut campur dalam masalah gaib? Artinya kamu harus siap untuk bertaruh nyawa," ucap pria itu dengan datar. Aku pun jadi teringat ucapan Putra tentang mengapa dia tidak sembarang menerima pasien. Sebab dia harus bekerja secara totalitas, dan apabila ada sesuatu yang salah, nyawa adalah taruhannya. Namun aku merasa sesuatu yang menjadi kesalahan itu adalah diriku. Aku adalah penyebab mengapa nyawanya menghilang. Mungkin kelelawar itu lagi tertawa terbahak-bahak sekarang, celetuk pria itu dengan santai. Aku terkejut dan seketika terbangun dari lamunanku. Spontan aku bertanya dalam hati, kenapa dia bisa tahu tentang si kelelawar? Sejenak kemudian, dengan nada yang dingin, terucap sebuah pertanyaan dari mulutku. "Bapak tahu itu dari mana?" "Saya sudah mengecek sendiri ke alam mereka. Makanya sekarang tergantung pilihan kamu saja. Antara kamu ingin tetap diam di sini saja, atau kamu ingin ikut dengan saya untuk melihat akhir dari masalah ini," jelasnya. Ternyata sesuai dugaanku, pria ini bukanlah orang biasa. Dari cara bicara dan gelagatnya yang santai, tampaknya dia merupakan orang yang sudah biasa berurusan dengan alam gaib. Namun aku juga sebenarnya bingung, akan apa hubungan pria ini dengan Putra? Bagaimana caranya saya bisa ikut dengan Bapak kalau kondisi saya saja masih seperti ini? Balasku dengan pesimis. "Saya hanya butuh jawaban kamu ingin ikut atau tidak," ucapnya dengan tegas. Aku kembali diam sejenak, lalu bertanya dalam batinku, kalau aku memilih untuk tidak ikut, sepertinya aku akan menyesal karena tak bisa melihat akhir dari masalah ini. Tetapi kalau aku ikut, bukannya aku sudah berjanji untuk tidak berurusan dengan kelelawar itu lagi? Aku mulai merasakan dilema. Aku tak tahu harus menjawab dan memilih apa untuk saat ini. "Apa yang membuat kamu ragu?" tanya pria itu. "Sebelumnya, saya telah berjanji untuk tidak berurusan dengan makhluk itu lagi, Pak." "Kamu tidak perlu turun tangan dan ikut campur. Kamu cukup diam dan ikut menyaksikan saja," balasnya dengan percaya diri. Entah kenapa, aku merasa apa yang diucapkannya bukan cuma omong kosong belaka. Walau belum melihat kemampuan aslinya, entah kenapa aku bisa merasa percaya akan ucapannya. "Oke, saya ikut. Tapi sekarang saya harus ngapain?" tanyaku bingung. "Pejamkan kedua matamu," perintahnya. "Pelan-pelan, mulai rilekskan seluruh tubuhmu. Biarkan saja perkataan-perkataan di pikiranmu datang. Biarkan mereka datang hingga pergi dengan sendirinya. Jangan berusaha menghilangkannya. Biarkan semuanya mengalir dengan natural." Aku pun mencoba mengikuti setiap instruksinya dengan sungguh-sungguh. Beberapa saat kemudian, saat diriku sudah merasakan ketenangan, tiba-tiba aku merasakan ada energi besar yang muncul dan mengalir dari ujung kaki sampai ujung kepalaku. Jangan panik. Nikmati dan perhatikan saja aliran energi yang muncul. Mendengar ucapan itu membuatku kembali tenang dan mulai fokus memperhatikan energi yang bergetar. Perlahan demi perlahan, aku mulai merasa ada sesuatu dari tubuhku yang seperti ingin ditarik keluar. Jangan dilawan, pasrahkan saja. Aku mencoba mengikuti instruksinya, dan seketika tarikan itu pun terasa semakin kuat. Spontan, ada keraguan di dalam batinku. Seperti ada reaksi perlawanan dari naluriku yang otomatis aktif jika merasakan bahaya.
Jangan takut dan ragu. Tidak akan terjadi apa-apa denganmu. Anehnya, pria itu mengerti akan setiap situasi dan apa yang sedang kurasakan. Karena itu aku pun memutuskan untuk mempercayainya dan mengikuti setiap instruksinya. Sesuai instruksinya, saat baru saja aku berniat dan memulai untuk berpasrah, getaran itu seketika menghilang. Penglihatanku yang tadinya gelap gulita karena memejamkan mata, tiba-tiba berubah menjadi pemandangan yang familiar. Aku melihat interior rumah sakit yang selama ini menjadi pemandangan sehari-hari bagiku. Aku pun menyadari bahwa inilah yang dinamakan Raga Sukma. Saat aku menoleh, aku melihat pria itu sedang memandangku dengan santai. Dia mengangguk pelan, lalu menunjuk jarinya ke arah belakangku. Spontan aku berbalik dan melihat sudah ada sebuah portal yang memancarkan sinar ungu terang di sana. Ayo masuk. Aku spontan menoleh ke arah asal suara itu berada, yaitu tepat berada di sebelah kiriku. Saat aku menoleh, ternyata pria itu telah berdiri tegap di sampingku. Aku penasaran dan kembali melihat ke arah belakang lagi. Aku bisa melihat tubuhku yang tampak tertidur, dan di sebelahnya ada pria itu yang sedang diam dengan tatapan mata yang tampak kosong. Tunggu apa lagi? Ayo pergi, ucap pria itu. Tanpa sempat merespon ucapannya, aku beserta pria itu pun bergerak dan masuk ke dalam portal itu secara bersamaan. Dalam sekejap mata, apa yang ada di pandanganku telah berubah. Apa yang di pandanganku adalah serba emas, baik itu dinding, pilar, aksesoris, dan bahkan lantainya serba emas. Namun dari semua itu, ada pemandangan yang lebih mencolok lagi. Sosok kelelawar bernama Jatuhu yang sebelumnya sudah kukalahkan, sedang berlutut dan memohon ampun kepada dua orang yang sedang berdiri di depannya. Aku tidak bisa melihat wajah dari kedua sosok itu, sebab mereka berposisi membelakangiku. Ampun, aku bersumpah untuk menjadi pengikut setia kalian selamanya, ucap Jatuhu sembari mengetuk-ngetukkan kepalanya ke lantai. Kedua sosok itu tidak memperdulikan sama sekali ucapan dari Jatuhu. Mereka berbalik badan dan seketika membuatku memperhatikan mereka dengan seksama. Dari kedua sosok pria itu, aku merasakan sesuatu kejanggalan dari mereka berdua. Aku merasakan penampilan dan energi mereka yang sangat kontras. Di satu sisi, pria yang berwajah oriental dengan memasang ekspresi kaku itu memiliki energi yang sangat tenang. Dia ibarat gunung yang berdiri tegap, yang apabila murka akan meledak dengan dahsyat. Pria itu mengenakan pakaian serba kuning, mirip dengan sosok praktisi pembasmi vampir di film Tiongkok zaman dulu. Tampak logo yin yang di beberapa bagian pakaiannya. Sedangkan di sebelahnya ada pria dengan wajah yang tampan sedang tersenyum. Jika di dunia nyata, bisa dibilang penampilannya akan menarik setiap perhatian dan pandangan mata dari kaum hawa. Dia mengenakan pakaian, aksesoris, dan jubah yang serba hitam di tubuhnya. Pandangan matanya yang tajam dan menarik seakan-akan bisa menghipnotis. Dari pria itu, aku merasakan hawa dan energi gelap yang sangat liar. Mereka berdua akan menjadi gurumu, ucap pria yang berada di sampingku. Semuanya terjadi begitu cepat, dan tiba-tiba saja pria itu memberiku dua guru. Melihat reaksiku yang tampak kaget, pria itu tiba-tiba memperkenalkan dirinya. Panggil saya Mbah Gumelar. Mulai sekarang, kamu bakal belajar dari mereka berdua, baik di dunia nyata maupun di dunia gaib. Anehnya, aku bisa mendengar dan mengartikan ucapan mereka lewat batinku. Walau mulut mereka tertutup, suara itu bisa muncul. Selain itu, aku juga merasa ragu di batinku, sebab aku tak menyangka akan tiba-tiba dihadapkan pada situasi seperti ini. Aku merasa tidak siap, karena bagaimana mungkin aku akan mudah percaya dengan orang yang baru pertama kali kutemui? Apa kamu tidak ingin mengembangkan kemampuanmu?
Apa kamu ingin tragedi yang sama akan terjadi kembali karena ketidakmampuanmu? Ucap Mbah Gumelar. Lagi dan lagi, anehnya dia bisa membaca keraguan yang muncul di dalam batinku. Mereka berdua yang akan jadi gurumu ini bukan bangsa gaib. Mereka adalah manusia, tambahnya. Mbah Gumelar menunjuk pria berpakaian serba kuning itu, lalu berkata, "Dia namanya Dirga, biasanya dipanggil Suhu Liong." Lalu Mbah Gumelar menunjuk pria yang mengenakan pakaian serba hitam sembari berkata, "Dia namanya Mahendra." Mereka berdua punya latar belakang dan jenis ilmu yang berbeda, tapi tidak usah saya jelaskan. Nanti kamu akan paham sendiri setelah merasakannya langsung, ucapnya. Setelah Mbah Gumelar menjelaskan, pandanganku mulai tertuju kepada Jatuhu. Aku merasa adanya kejanggalan dari sosoknya. "Kenapa tubuhmu kembali seperti semula?" tanyaku heran saat melihat seluruh tubuh Jatuhu yang telah pulih sepenuhnya. Anehnya, tampak tidak ada bekas luka yang tersisa di tubuhnya. Dia terpaksa panen lebih cepat supaya bisa pulih, potong Mbah Gumelar. Aku bingung apa maksud dari panen yang diucapkan oleh Mbah Gumelar. Baru saja aku bertanya dalam hati, Mbah Gumelar langsung menjelaskannya. Tumbal-tumbal pesugihan. Saat menyadari eksistensiku di sana, Jatuhu mulai menatapku tajam sembari bertanya, "Bagaimana denganmu sendiri? Kenapa kau bisa ada di sini? Apa kau lupa janjimu? Apa kau..." Sebelum aku dan Jatuhu sempat saling berbicara, pria yang bernama Mahendra itu seketika memotong ucapan Jatuhu. "Sejak kapan aku memperbolehkanmu untuk berbicara?" tanya Mahendra. "Apa aku lupa telah memberikanmu izin sebelumnya?" ucapnya dengan memasang ekspresi pura-pura bingung sembari tersenyum. "Maafkan aku, Tuan. Aku tidak berniat melawan perintahmu," balas Jatuhu dengan ketakutan. Bahkan seluruh tubuh dan suaranya gemetaran saking takutnya. "Oh, begitu. Tapi apa permintaan maaf saja sudah cukup? Sepertinya sekarang perintahku sudah tidak ada arti dan harganya lagi ya." "Hah?" ucapnya sambil terkekeh. "Tidak, Tuan. Ini sepenuhnya salahku. Tolong hukum saja aku," balas Jatuhu dengan sigap. "Baiklah, jika itu permintaanmu, akan kulakukan dengan senang hati. Tapi apa kau tahu, apa biasanya hukuman yang kulakukan kepada bawahan yang terlalu banyak bicara?" Pria yang bernama Mahendra itu seketika mencekek Jatuhu dengan tangan kanannya, hingga dia terangkat di udara. Dia perlahan memegang mulut dari Jatuhu dengan tangan kirinya, lalu tanpa basa-basi, dia merobek mulut Jatuhu. Jatuhu berteriak dengan histeris. Mahendra lalu dengan santainya melempar dia ke lantai. Jatuhu berlutut kembali sembari memposisikan kepalanya menghadap lantai. "Bagaimana? Apa kau jadi menyesal memintaku untuk menghukummu?" tanya Mahendra sembari tersenyum. "Tidak, Tuan. Aku memang pantas mendapatkannya," jawab Jatuhu dengan suara gemetar. "Baguslah. Sebenarnya tadi itu cuma permulaan. Harusnya masih banyak lagi hukuman yang akan kau jalani. Tapi apa boleh buat, bos besar masih punya urusan denganmu," ucap Mahendra. Muncul rasa takut di batinku saat melihat ekspresi wajahnya. Ekspresinya yang tersenyum menyeringai itu layaknya seorang psikopat. Saat mempermainkan dan menyiksa Jatuhu, dia tampak sangat menikmatinya. "Kenapa kamu melihat saya dengan ekspresi begitu?" tanya Mahendra sembari menatapku. "Jangan takut, saya nggak galak kok, kayak dia," ucapnya sembari menunjuk pria yang ada di sebelahnya. "Cukup main-mainnya, biar Pak Gumelar yang berbicara," balas pria yang bernama Dirga itu dengan ekspresi kaku. Saat Mahendra ingin membuka mulutnya untuk membalas ucapan Dirga, dia menatap Mbah Gumelar sesaat. Mbah Gumelar menatapnya balik, lalu mengangguk pelan, dan Mahendra pun seketika diam, sembari menggelengkan kepalanya. Raut wajahnya tampak enggan.
Di mataku sudah jelas siapa yang berada di hierarki paling atas dari mereka. Dia tidak akan ikut campur. Di sini dia hanya hadir sebagai saksi saja, kata Mbah Gumelar dengan santai. Dia yang dimaksud itu adalah diriku. Jatuhu tak membalas ucapan Mbah Gumelar. Dia hanya menganggukkan kepalanya dengan cepat. Jadi sekarang, ceritakan semua kebenarannya. Jika kamu berbohong, aku akan membiarkan dia menghukummu, perintah Mbah Gumelar sembari menunjuk Mahendra. Jatuhu mengangguk, tetapi dia diam sembari melirik Mahendra. Sepertinya dia tak ingin berbicara apabila tak diizinkan olehnya. Kalau disuruh bos cerita, ya cerita saja, ucap Mahendra sambil tersenyum menyeringai. Perlu saya ceritakan dari mana? Tanya Jatuhu sembari berlutut. Dari awal pertemuan kamu dengan wanita yang menjebak teman saya, jawab Mbah Gumelar. Aku bingung mendengar pertanyaan itu. Menjebak? Aku tak tahu maksud dari arah pembicaraan ini. Dari mana Tuan bisa tahu tentang itu? Tanya Jatuhu terkejut. Mahendra tertawa terbahak-bahak mendengar ucapan Jatuhu. Mbah Gumelar tidak memperdulikan tawa Mahendra. Dia dengan santai menjawab, apa perlu aku menjelaskannya? Jatuhu seketika ketakutan, lalu dengan cepat menjawab, pada awalnya, wanita yang bernama Nirma itu berniat untuk meminta kekayaan kepadaku dengan melakukan pesugihan. Suhu badanku bergetar seketika. Rasanya aku ingin langsung menghabisi kelelawar yang ada di depanku. Begitu juga dengan wanita jalang yang bernama Nirma itu. Gara-gara dia, nyawa putra kini menghilang. Belum saja aku bergerak, pria yang bernama Dirga sudah menatapku dengan tajam, layaknya sedang memperingatkanku agar jangan bertindak gegabah. Apa yang dilakukannya selama melakukan perjanjian pesugihan? Tanya Mbah Gumelar. Sebenarnya, dia sudah lama melakukan perjanjian denganku. Pertama kali pesugihan dia terlebih dahulu mengorbankan suaminya yang suka menyiksanya. Dia sengaja menyuruhku menawan sukma dari suaminya, tetapi dia meminta agar anak-anaknya tidak kusentuh. Sebagai gantinya, dia harus mencari orang lain yang bisa dikorbankan. Jelas Jatuhu. Setelah dia menawarkan teman-temannya yang sedang kesusahan agar melakukan perjanjian denganku, hingga lama-kelamaan, akhirnya dia kehabisan teman yang bisa diajak melakukan pesugihan. Jadi dia mulai beralih berpura-pura sebagai korban pesugihan. Dia mulai menjebak para paranormal yang didatanginya, baik itu paranormal palsu ataupun paranormal yang memang benar-benar ingin membantunya. Jelasnya. Mendengar penjelasan Jatuhu membuatku marah, terutama kepada diriku sendiri, karena tertipu oleh mereka. Aku tak menyangka ada manusia sebejat itu yang mampu mengorbankan mereka yang tulus ingin menolongnya. Berapa korban kalian? Tanya Mbah Gumelar. Puluhan, ucap Jatuhu dengan ekspresi dan suara yang ragu. Masih sangat sedikit jika dibandingkan dengan jumlah semua korbanmu selama ini. Bukan cuma wanita itu saja. Bahkan saat ini, masih banyak manusia yang bersekutu dan menjadi bawahanmu. Balas Mbah Gumelar seakan menguliti semua tentangnya. Jatuhu hanya diam karena tak bisa membantah ucapan dari Mbah Gumelar. Cuma itu saja? Tanya Mbah Gumelar lagi. Iya Tuhan, jawab Jatuhu. Mbah Gumelar lalu menoleh ke arah pria yang bernama Dirga, sembari mengangguk pelan. Dirga mengangguk balik, sembari membuka salah satu telapak tangannya. Dari telapak tangannya itu seketika muncul pusaka berbentuk pagoda yang memancarkan sinar emas. Uniknya, pagoda itu dapat berputar dengan sendirinya. Setelah melihat kemunculan pagoda itu, Jatuhu tanpa basa-basi langsung mencoba untuk melarikan diri. Naasnya, usahanya berakhir sia-sia.
sebab pria yang bernama Mahendra itu sudah berhasil mencekik lehernya. Mau lari kemana? Ucap Mahendra. Terkutuklah kalian, para manusia biadab, jeri Jatuhu sembari berusaha melepaskan cekikan itu. Terima kasih atas doanya, balas Mahendra, lalu dia melempar Jatuhu ke arah pagoda yang berada di tangan Dirga. Sinar emas dari pagoda itu seketika membesar dan menelan seluruh tubuh Jatuhu dalam sekejap mata. Aku tak tahu apa yang terjadi pada Jatuhu jika terserap masuk ke dalam pagoda itu, tetapi aku merasa bahwa tidak ada harapan lagi baginya untuk bebas. Itu adalah akhir dari cerita makhluk yang bernama Jatuhu. Mari ke lokasi selanjutnya, ajak Mbah Gumelar. Tiba-tiba muncul portal di dekat singgasana. Mbah Gumelar dan kedua pria itu dengan santainya bergerak menuju portal itu, seakan-akan tidak terjadi apapun barusan. Di sisi lain, aku hanya bisa manut sembari mengikuti mereka dari belakang. Setelah memasuki portal itu, pemandangan yang tampak di mataku kembali berubah. Kali ini yang ada di pandanganku adalah sebuah rumah yang tampak tak asing bagiku. Rumah itu adalah rumah seorang perempuan yang telah menjebakku dan Putra, perempuan yang bernama Nirma. Tanpa mengucapkan apa-apa, mereka bertiga terbang menembus memasuki rumah Bu Nirma. Walau merasa ada suatu energi yang aneh muncul dari rumah itu, aku spontan mengikuti mereka dengan membawa rasa penasaran. Sesampainya di dalam sana, tampak sebuah pemandangan aneh yang sekaligus mengerikan. Seisi rumah itu telah dipenuhi oleh sekerumunan makhluk halus yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi saat melihat rombongan kami datang, mereka tunduk sembari memberi kami ruang untuk bergerak. Di sisi lain, aku melihat segerombolan makhluk halus mengerumuni dan menempel pada tubuh Bu Nirma yang sedang berbaring di kasurnya. Sekilas aku melihat wajah Bu Nirma tampak sangat tua. Begitu juga dengan tubuhnya yang kurus kering. Perubahan fisiknya itu bahkan sampai hampir membuatku tak mengenalinya lagi. Jenis dari makhluk yang berada di sana bermacam-macam. Ada yang berbulu seperti genderuwo, ada yang berbentuk hewan alias siluman, tetapi yang paling banyak adalah makhluk yang berwujudkan manusia dengan tubuh yang penuh darah dan cacat. Sepertinya mereka adalah para korban pesugihan yang dijerat Bu Nirma. Dengan memasang ekspresi menyeramkan, mereka mencengkram tubuh Bu Nirma mulai dari ujung kaki sampai ujung kepalanya. Bagaimana menurutmu? Apa kamu masih ingin membalas dendam lagi? Tanya Mbah Gumelar. Melihatku yang cuma diam tak merespon ucapannya, Mbah Gumelar lanjut menasihatiku. Orang-orang serta makhluk seperti mereka tak akan ada habisnya. Yang bisa menolong mereka hanyalah diri mereka sendiri. Mereka harus memutuskan rantai itu dengan membayar semua yang sudah diterimanya. Tapi menurutmu, apakah orang seperti mereka bisa lepas dari nafsu duniawinya? Apa mereka rela kembali hidup susah dan sakit-sakitan? Belum lagi ada para makhluk itu yang selalu menggoda dan menagih janji mereka. Bila tidak berhati-hati saat membantu orang, tanpa tahu inti dari permasalahannya, bisa menyebabkan datangnya malapetaka. Contohnya seperti kejadian yang kamu alami bersama Putra. Ucapan Mbah Gumelar berhasil membuka mata dan menyadarkanku bahwa tidak ada gunanya lagi aku membalas dendam. Sebab tanpa aku harus turun tangan, Bu Nirma sudah menerima konsekuensinya dari para korbannya selama ini. Namun aku tidak merasa kasihan sama sekali, karena dia memang pantas mendapatkan ganjarannya. Pengalaman ini membuka mataku bahwa aku tak boleh sepenuhnya percayakan orang lain. Semenjak itu, aku mulai meragukan dan menganalisis apa kemungkinan terburuk jika aku berinteraksi dengan mereka. Di sisi lain, aku telah menyaksikan nasib dari para pelaku dan korban dari praktik pesugihan. Di batinku, aku hanya berharap agar orang-orang terdekatku tidak akan berurusan dan bersentuhan dengan hal itu di sepanjang hidupnya. Kembalilah ke tubuhmu, ucap Mbah Gumelar setelah selesai menasihati diriku.
Kembali ke tubuhku, itu mengingatkanku akan pertemuan pertama antara aku dengan pria berjubah merah. Figurnya yang dingin dan kaku, yang mengajariku bagaimana untuk kembali ke tubuhku. Saat berada di dunia astral, aku langsung niatkan kembali ke tubuhku dengan fokus dan sungguh-sungguh. Beberapa saat kemudian, seperti baru terbangun dari mimpi, akhirnya aku telah kembali pada tubuh fisikku. Baru saja sadar, tiba-tiba sudah terdengar suara dari Mbah Gumelar yang berbicara di sampingku. Jam 12 nanti, tepat pada tengah malam, Merogo Sukmolah, ada seseorang yang mencarimu. Memangnya ada siapa, Mbah? Tanyaku dengan bingung. Kamu cek sendiri saja nanti. Saya pulang dulu, jawabnya singkat sembari menepuk pelan pundakku. Mbah Gumelar pun berjalan keluar dari ruangan tanpa menoleh sedikit pun. Aku masih bingung, mengapa beliau tampak peduli denganku. Aku pun bertanya-tanya dalam hatiku, bukankah dia cuma kenalan dari Putra? Mengapa dia bertindak sampai sejauh ini? Mengapa Putra tidak pernah menceritakan tentangnya? Padahal selama ini Putra telah menceritakan tentang orang-orang dekatnya kepadaku, terutama mereka yang mempunyai kemampuan supranatural. Tetapi di sisi lain, efek dari perjalanan itu berhasil membuat tubuhku merasa lelah. Karena itu, aku memutuskan untuk memejamkan mata dan tidur. Setelah menikmati tidurku yang pulas, hal pertama yang kucek saat sudah terbangun adalah jam yang menempel di dinding. Saat kuperhatikan, ternyata jarum jam yang sedang bergerak sudah mendekati pada angka 12. Aku kembali memejamkan mataku. Tetapi kali ini aku berfokus mengatur pola pernafasanku terlebih dahulu. Aku berusaha mengumpulkan energi sebanyak mungkin. Karena dari pengalamanku barusan, saat Mbah Gumelar membantuku Merogo Sukmo, aku butuh energi yang besar agar lebih mudah mengeluarkan tubuh astralku. Tak tahu sudah berapa lama aku fokus mengolah nafas. Saat aku merasa energinya sudah cukup, aku mulai merilekskan seluruh tubuhku dan melakukannya seperti instruksi Mbah Gumelar tadi. Aku mulai berfokus pada rasa, hingga tak lama kemudian, aku mulai merasakan gejala yang sama, seperti yang kualami. Namun kali ini aku tidak panik dan bisa melewati semua fase dengan tenang. Setelah melalui fase terakhir, tubuh astralku akhirnya terlepas. Aku langsung mengecek semua yang ada di sekitarku dan seketika terkejut, sebab aku melihat seorang wanita yang selama ini kudambakan sedang berdiri di hadapanku. Pandangan mata kami kini tertuju pada satu sama lainnya. Tatapan mata itu mengingatkanku pada saat pertama kali aku bertemu dan mengenalnya. Kamu? Kok bisa? Ucap Adelia dengan ekspresi terkejut dan suara terbata-bata. Tetapi belum sempat aku membalas ucapannya, tiba-tiba Adelia berceletuk. Aku harus balik. Tanpa berpikir panjang, aku langsung memeluknya dengan erat. Kamu gak bisa bohongin perasaan kamu, Del. Dia berusaha memberontak, tetapi aku tetap tak mau melepaskannya. Aku merangkulnya dengan sepenuh tenagaku. Menyadari usahanya yang tampaknya sia-sia, pada akhirnya Adelia pun menyerah. Ini salahku, Ram. Kenapa aku harus datang ke kota ini dan ketemu sama kamu? Kenapa aku membuka diri dan jadi dekat sama kamu? Lirihnya. Memangnya kenapa, Del? Apa aku segitu nggak pantasnya untuk bisa dekat dengan kamu? Tanyaku lemas. Bukan, Ram, balasnya tegas. Jadi kenapa? Tanyaku penasaran. Adelia diam, tak bisa berkata-kata. Tampak keraguan dalam ekspresi wajahnya. Apa yang kamu takutkan, Del? Kenapa kamu gak mau cerita ke aku? Tanyaku lagi. Aku udah tunangan sama orang lain, Ram, ucap Adelia. Mendengar jawaban dari Adelia membuatku tertegun seketika. Aku tak tahu harus bereaksi apa saat itu juga. Namun di sisi lain, Adelia mulai melanjutkan ucapannya. Sejujurnya, walau aku tahu kalau ini salah, aku gak menyesal untuk pernah ketemu kamu, Ram. Aku gak akan pernah lupa sama semua momen itu. Walau berat, tapi ini jadi perpisahan terakhir kita, Ram. Sebelum rasa ini semakin dalam,
Aku gak mau kalau kamu celaka nantinya. Kamu bebas untuk merasa benci dan marah ke aku, tapi ini demi kebaikan hidup kita berdua. Akhirnya kata-kata perpisahan yang tak ingin ku dengar pun muncul. Di dalam lubuk hatiku terdalam, sebenarnya aku tak rela untuk melepaskan. Apakah aku harus memaksakan diriku untuk tetap memperjuangkannya, ataukah aku harus menyerah sampai di sini saja? Rasa dilema pun muncul di dalam lubuk hatiku. Aku berusaha untuk tetap tegar sembari mendengarkan semua ucapannya. Tetapi sayangnya, aku tak bisa. Apa gak ada harapan buat kita, Del? Tanyaku pelan. Adelia menggelengkan kepalanya sembari tersenyum kecil. Aku cinta kamu, Ram, ucapnya dengan suara halus dan lembut. Aku juga cinta sama kamu, Del, balasku dengan dada yang sesak sembari memeluknya dengan erat. Tak terdengar lagi suara balasan dari Adelia. Hanya terdengar suara gemuruh yang memenuhi pendengaranku. Aku juga sadar bahwa sosok wanita yang baru saja aku peluk dengan erat telah menghilang dari pandanganku. Tanpa meninggalkan jejak, dia hanya mengucapkan sebuah kalimat perpisahan. Akankah kedua insan itu akhirnya bisa bersatu? Tapi katanya ada yang komen nih, yang udah pada baca ya. Cinta yang terpisah oleh perbedaan aliran spiritual. Apakah seperti itu? Nanti kita cari tahu di season 2. Semoga penulisnya mengizinkan ya. Dan demikianlah Awakening Sixth Sense season 1 selesai. Semoga saya bisa membacakan Awakening season 2 Amurti. Terima kasih Vikrama Nirwasita. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak sejauh ini di sini. Jangan mempraktekkan ilmu-ilmu yang ada di sini tanpa pendampingan dari guru spiritual. Mohon maaf kalau ada intonasi atau salah pengucapan atau ejaan ya, mohon dimaklumi. Saya senang sekali karena antusias dari teman-teman dari cerita yang saya bacakan ini. Awakening Sixth Sense. Sampai jumpa di kisah lainnya, tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillahirobbilalamin.